semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, senang rasanya kami berdua nih. Yes. Saya Ronald juga Amanda bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan kita. Betul ya, yang pasti menemukan solusi untuk cara tepat Hidup sehat. Nah, yang menarik pemirsa, hari ini juga kita akan membahas yang pertama ini bahwa pernyataan sering pusing pertanda hipertensi, benar atau salah pernyataan ini? Nanti kita akan tanyakan juga ke narasumber kita yang akan berbincang dengan kita ya Kang Ronald ya, untuk menemukan jawabannya pastinya. Ya. Dan yang kedua kita akan bahas mengenai kulit pinus. Nah, Anda mungkin sering melihat pohon pinus, tapi apakah Anda tahu kalau kulit pinus ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Oke. Ya? Pemirsa, hari ini kita akan belajar dari kisahnya Pak Lukas ya, 64 tahun usianya dan sudah ada riwayat hipertensi. Langsung aja ya, kita kenalan dulu dengan Pak Lukas yang sudah tergabung bersama kita di studio ini dari Jogja secara daring. Halo Pak Lukas. Pak Lukas, apa kabar Pak? Halo. Baik, sehat. Dan selain Pak Lukas sudah bergabung di studio Mbak Rita di sini praktisi kesehatannya. Halo Mbak Rita, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat ya, dan juga Mas Nurman pastinya. Halo Mas Nurman. Halo, pemirsa di rumah juga pasti sehat. Ya, Oke. kita belajar sama-sama ya sekarang ya. Oke, Pak Lukas, kami sebelum memulai, kami punya satu pernyataan. Silakan Anda jawab dengan benar atau salah. Pak Lukas siap ya? Pak Lukas, sering pusing merupakan pertanda hipertensi. Apakah ini sebuah pernyataan yang benar atau salah? Tidak mesti demikian. Salah. Kalau pusing itu belum tentu karena hipertensi. Mungkin sebab lain. Jawaban dari Pak Lukas sendiri tepat sekali. Wah. Ini salah, ini pernyataan yang salah karena pengalaman ya Mbak Rita ya. Jadi kalau yang namanya hipertensi ini kita balik lagi nih, sebutannya apa? The silent killer. Jadi biasanya kalau yang namanya hipertensi ini dia tidak akan menimbulkan gejala apapun. Sampai suatu saat dia menimbulkan yang namanya komplikasi. Ketika sudah terjadi komplikasi maka baru timbullah nih rasa-rasa yang sakit kepala, kemudian nyeri dada, atau hal-hal lain yang terkait dengan yang namanya hipertensi. Nah kalau misalkan yang namanya hipertensi ini biasanya juga terkait dengan yang namanya makan makanan ya Mbak Rita ya. Kadang-kadang kalau misalkan dia sakit kepala juga makanannya terpengaruh ya, bisa jadi karena makanan juga kan ya. Betul. Nah jadi Pak Lukas dan pemirsa semua, kalau kita bicara terkait hipertensi, tekanan darah tinggi, itu memang tidak bisa dilihat dari tanda-tanda klinis. Karena tidak ada tanda klinis yang spesifik yang menandakan bahwa kita mengalami tekanan darah tinggi. Jadi memang harus melakukan pemeriksaan. Betul, ya. harus pemeriksaan ya. Nah, tekanan darah tinggi sendiri kan suatu keadaan ya, di mana terjadi peningkatan tekanan pada darah di dalam pembuluh arteri ketika pada saat darah itu dialirkan oleh jantung. Nah, ini semua memang akan mengakibatkan terjadinya risiko kesehatan lebih lanjut. Jadi pemirsa dan Pak Lukas, untuk mengetahui apakah kita hipertensi atau tidak dari tanda gejala klinis, tetapi kemudian dari pemeriksaan. Oke. Jadi untuk pernyataan sering pusing pertanda hipertensi, jawabannya adalah salah. Sekarang kita akan kulik-kulik nih permasalahan kesehatan yang pernah dialami oleh Pak Lukas dan bagaimana Pak Lukas ini bisa akhirnya langsung melakukan action nyata ya dan membuktikan manfaat dari apa yang ia ambil. Nah, kalau gitu kita lihat dulu ya profil dari Pak Lukas berikut ini. Lukas Hasto. Di usianya yang sudah 64 tahun ini, ia masih memiliki tubuh yang bugar dan juga sehat. Meski tidak mudah karena adanya faktor penuaan, tetapi ia tetap optimis bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Salah satunya dengan rutin melakukan olahraga. Bahkan, Lukas masih sanggup bersepeda sejauh 50 km. Ia beranggapan dengan kesehatan yang terjaga, ia tidak perlu membuat orang lain khawatir dengan kondisi tubuhnya. Meski begitu, tekanan darahnya pernah naik sebesar 140/90. Namun, semua ini sudah kembali terkendali dengan baik. Tepatnya, setelah Lukas rutin menggunakan teknologi laser dan juga lebih mengatur pola makannya secara lebih sehat. Alhasil, tensinya sudah stabil di angka normal. Lukas pun berharap tak hanya dirinya yang bisa tetap sehat di masa lansia, karena kesehatan masih bisa diperjuangkan walaupun usia sudah tak lagi muda.
Oke, jadi kalau kita cerita mengenai pengalaman dari Bapak Lukas ini yang akhirnya setelah punya permasalahan sebelumnya, tensinya tinggi, terus sudah mengambil aksi nyata dengan menggunakan teknologi laser nih Pak Lukas, boleh nggak diceritain manfaat dari penggunaan laser yang Bapak rasakan itu apa saja? Oh baik, jadi ketika saya cek tensi saya itu 140/90. Dulu ya. Nah, itu katanya kalau orang udah stoa itu wajar saja, tapi saya masih tidak puas dengan keadaan seperti itu dengan menggunakan teknologi laser ini, karena tensinya kemudian menjadi 110/80 dan badan lebih terasa. Kalau tidurnya Bapak yang Bapak rasakan seperti apa? Tidurnya sebelumnya itu 2-3 kali terbangun, setelah menggunakan itu paling hanya 1 kali. Ke belakang ya tidur lagi seperti biasa, tidak ada masalah ya. Oke, ke badan. Apa yang dirasakan Pak? Ke badan ya makan jadi lebih semangat makan. Emang suka makan ya. Oke, makannya banyak tapi dibakar karena sepedaan 50 km nanjak lagi. Wah, keren nih Bapak nih. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita hari ini belajar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Lukas sendiri. Pak Lukas di sini sudah berupaya nih. Apa saja sih yang harus kita lakukan ya? Pak Lukas tidak puas dengan angka 140-nya nih, nggak puas. Dengan begitu kita mencegah nih terjadinya komplikasi akibat kelainan-kelainan di tubuh kita, termasuk tensi, kolesterol tinggi, dan gula darah yang tinggi. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Lukas adalah dengan mengombinasikan yang namanya teknologi laser. Teknologi laser inilah yang nantinya akan membantu memproduksi energi di tubuh kita. Karena ketika teknologi laser ini dinyalakan, maka teknologi laser akan membantu gula darah, kolesterol, atau lemak darah ini dimasukkan ke dalam sel sehingga terjadilah energi. Energi inilah yang dipakai untuk menjadi energi seharian kita ya Mbak Rita ya. Betul, dan juga metabolismenya Pak Lukas sepertinya membaik. Betul. Salah satu indikasinya tadi adalah keinginan makannya meningkat dan keinginan makannya adalah memilih makanan-makanan yang sehat tentunya. Nah, pemirsa di rumah, kita semua di sini pasti akan menua ya kan, suatu saat kita akan menua. Tetapi melihat ceritanya Pak Lukas, tentu saja kita semua berharap kita menua bisa seperti Bapak Lukas gitu Menua ya. tapi sehat. Sehat, Betul. bisa aktivitas olahraga dengan 50 km-nya sepeda itu luar biasa sekali gitu ya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana performanya Pak Lukas terlihat lebih bugar, pendengarannya juga masih bagus gitu ya. Pasti tidak hanya Pak Lukas yang senang, keluarganya pun pasti akan senang melihatnya. Nah, oleh karena itulah pemirsa, memang kita semua untuk mendapatkan tua seperti Pak Lukas harus menjalankan 4 pilar hidup sehat. Jadi kita harus atur pola makan kita, lakukan olahraga dengan teratur, dan kemudian pelihara jam tidur kita yang sehat. Di mana tidur mulai dari minimal tuh di jam 10 malam kita sudah tertidur untuk mendapatkan produksi hormon yang bagus, dan kemudian juga manajemen stres. Dan tentunya apa yang telah dilakukan oleh Pak Lukas menjadi contoh bagi kita semua. Disempurnakan dengan teknologi laser sehingga kemudian membuat kualitas darahnya Pak Lukas baik, pembuluh darahnya baik, makanya kualitas hidupnya Pak Lukas juga baik. Nah, kesehatan kita meningkat sampai usia lanjut, gunakan sekarang juga. Pemirsa, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, jika Anda punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, ya, take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser untuk menghindari dari komplikasi yang bisa terjadi. Dokter laser ini adalah sebuah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi pemirsa, saatnya kita menjadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat ya, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa, Go Healthy belum selesai. Setelah ini kita akan belajar mengenai manfaat dari kulit pohon pinus untuk kesehatan kita. Loh, kok bisa? Bisa pemirsa ya. Penasaran? Tunggu setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Ya. kita masih berbicara dengan Pak Lukas yang luar biasa karena sekarang ini di usia yang bisa dibilang tidak muda 64 lagi. tahun. 64 tahun, tapi kondisinya masih bugar, masih fit karena apa yang dia lakukan itu tepat. Mengambil tindakan nyata menggunakan teknologi laser. Nah. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini kita penting lanjut nih, ini penting nih ya. Aku kepikiran gini. Apa? Pak Lukas ini kan sering sepedaan ke daerah Kaliurang. Pegunungan, Pegunungan, ya kan? Betul. menuju ke Merapi. Saya mau nanya nih sama Amanda, kapan terakhir kali naik gunung? Sejujurnya udah lama banget lah Kang, dari Oke. zaman SMA. Karena Kenapa sih Kang? kalau rumah saya kan di Bandung masih banyak pegunungan. Betul. Ke daerah Lembang sedikit itu udah banyak gunung, banyak pepohonan gitu kan ya. Tahu dong pohon pinus? Tahu dong, Ya. sering lihat. Sering lihat. Orang kalau nggak tahu ilmunya hanya akan melihat pohon pinus sebagai pohon saja, Betul. sebagai tanaman saja. Tapi ternyata Tuhan maha hebat. Ada manfaat lain dari pohon pinus, terutama kulitnya. Ini manfaatnya baik untuk kesehatan. Coba dijelaskan boleh Mbak Ya. Rita? Oke, baik Pak Lukas dan pemirsa di rumah. Jadi kalau kita bicara kulit pinus, ini kan kita bicara dari tanaman ya, kulit pada tanaman. Nah, tanaman sendiri memang tidak hanya mengandung zat gizi, tetapi dia mengandung zat fitokimia. Fitokimia ini khas untuk setiap pohon tadi. Nah, pada kulit pinus ternyata fitokimia yang terkandung di dalamnya memberikan efek yang luar biasa untuk kesehatan. Nah, yang pertama, dia mengandung zat yang bisa kemudian bersifat sebagai imunomodulator. Jadi dia bisa meningkatkan sistem imun kita. Tetapi kemudian dia juga memiliki efek atau sifat sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi fitokimia pada kulit pinus itu bisa mencegah produksi zat-zat yang pro peradangan seperti mungkin pemirsa dengar ada kata sitokin, ada kata histamin. Kalau ini banyak dalam tubuh kita akan merusak fungsi sel kita, juga fungsi sel pembuluh darah kita. Nah, ini bisa dicegah produksinya oleh ekstrak pada kulit pinus ini tadi. Nah, yang paling menarik nih Mas Nurman, bahwa ekstrak dari kulit pinus ini juga memberikan efek untuk kesehatan pembuluh darah. Betul, Nah, betul, kalau untuk ya. kesehatan pembuluh darah berarti bisa kontrol tekanan darah, kolesterol, ya. juga hipertensi. Karena ternyata setelah diteliti yang namanya kulit pinus ini dia ternyata mengandung senyawa yang sejenis dengan antioksidan. Nah, antioksidan ini sendiri ini bisa menghalau efek buruk dari radikal bebas yang merusak pembuluh darah kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita konsumsi nih kulit pinus ekstraksinya, maka kita sudah menjaga kualitas darah termasuk pembuluh darah kita. Jadi bisa mengendalikan tekanan darah kita. Bahkan di salah satu penelitian ini Mbak Rita, ini menyatakan bahwa ternyata dengan kita mengkonsumsi ekstrak kulit pinus dalam jumlah yang cukup dan dalam jumlah waktu yang cukup juga, maka ini akan meningkatkan vitalitas dari pria. Siapa yang nggak mau ini? Karena langsung berbinar-binar ini Mas Nurman ya. Tapi ini permasalahan nih Kang Ronald. Kan kita nggak bisa nih makan langsung kayak gitu aja. Nah itu Nggak dia kan, bisa. oke kulit pinus ada manfaat. Banyak ditemuin di mana-mana Tapi gitu kan nggak ya. mungkin kita gigit-gigit, kita amut-amut kan nggak mungkin. Jadi Ya. salah satu solusinya adalah mencari suplementasi yang mengandung ekstrak pohon pinus. Dengan begitu kita mendapatkan efek baik dari yang namanya pohon pinus ini tadi. Oke, nah sekarang kita akan kembali lagi kepada cerita Pak Lukas, pemirsa ini yang telah menggunakan teknologi laser. Saya penasaran Pak Lukas, Bapak ini kan sudah menggunakan teknologi laser, sudah mendapatkan manfaatnya dari penggunaan teknologi laser, tapi biasanya ketika menggunakan teknologi laser itu digunakan saat beraktivitas atau sedang apa Pak? Penggunaannya saya tidak pernah menggunakan hanya berdiam diri saja. Jadi sambil mengerjakan apa saja bisa saya lakukan. Jadi sambil beraktivitas, tidak pernah sambil duduk diam-diam. Karena kan bendanya kecil Pak Lukas, setuju ya? Jadi nggak mengganggu aktivitas kita kan Pak ya? Tidak mengganggu ya, jadi praktis gitu. Selain Bapak, Iya. siapa lagi yang menggunakan teknologi laser ini Pak? Dan apa yang didapatkan dari penggunaan teknologi laser? Baik, sebenarnya ketertarikan saya menggunakan pada waktu itu setelah ada tayangan dari televisi, dari Metro TV ya. Begitu banyak penyakit yang bisa mengancam diri kita. Saya sendiri tidak mengalami penyakit apa-apa, hanya keluhannya itu tadi tensi saja yang tinggi. Kemudian saya juga melihat istri saya kok sering pusing. Kenapa? Kok sering pusing? Mana yang migrain, mana ini? Mungkin karena banyak kerja, kemudian makanannya atau apa. Setelah penggunaan itu ternyata nggak pernah pusing lagi. Sampai sekarang nggak pernah pusing lagi. Nah itu juga kebetulan waktu pulang ke Jogja ini, bapak saya kena stroke.
bapak mertua, usia 84 tahun. Ya, kemudian sempat masuk ke rumah sakit selama 4 hari ya. Ternyata ada penyumbatan di otak belakang sebelah kanan. Maka yang kiri lumpuh semua. Kemudian saya coba pakai teknologi laser itu juga. Bapak saya pakai, jadi kami bertiga pakai terus itu. Dan itu dalam waktu 5 minggu sudah bisa berjalan menggunakan tongkat. Wow, perkembangan. Itu jadi Artinya Bapak dan keluarga besar Bapak sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya Pak ya. Nah ini kalau Bapak pernah mendapat komentar apa dari teman-teman seangkatan nih Pak, melihat kondisi Bapak sekarang? ya komentarnya kok makin muda. Kok ketemu lama nggak ketemu makin muda. Dan sekarang nggak gemuk lagi. Dulu kan saya sampai 91. Sekarang berapa Pak? 80 kilogram. Ya, terjaga ya. Satu hal yang ingin saya respon dari ceritanya Pak Lukas ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat Pak Lukas ini dari berat 90 kemudian turun menjadi 70, itu kan salah satu usaha yang dilakukan Pak Lukas adalah dengan goes. Tetapi perlu kita ketahui pemirsa, tidak semua orang gemuk bisa goes itu. Karena kita melakukan goes itu akan mengeluarkan energi banyak dan orang gemuk itu sulit untuk memproduksi energinya sendiri karena terhalang oleh tingginya lemak di dalam tubuhnya. Tapi ketika Pak Lukas cerita, saya menjadi paham betul bahwa teknologi laser yang digunakan oleh Pak Lukas dengan perubahan gaya hidup lain membuat produksi energi di tubuh Pak Lukas ini menjadi maksimal. Sehingga goes yang semula dia bisa lakukan 10 menjadi 20, 30, Sampai 40 pada akhirnya bisa Sampai membantu 50 tubuh Pak kilometer. Lukas untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi. Betul. Jadi kalau pemirsa di rumah masih bingung nih peran dari teknologi laser ini seperti apa, mungkin saya kasih sedikit nih gambarannya teknologi laser ini. Jadi dipakai di pergelangan tangan kita, menstimulus pembuluh darah di pergelangan tangan kita, ada 2 arteri besar di sana. Nanti pembuluh darah inilah yang menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Nah, zat ini sendiri fungsinya banyak nih, ya mulai dari menghancurkan gumpalan darah, kemudian mencegah terjadinya penggumpalan darah dan pengentalan darah, dan juga akan melebarkan pembuluh darah kita. Sehingga ketika pembuluh darah kita melebar, kita sebutnya dilatasi, maka tekanan darah juga akan ikut menurun. Selain itu, pergelangan tangan kita ini bukan cuma pembuluh darah saja yang kelihatan, tapi di sini terdapat titik-titik akupuntur nih. Titik akupunturnya apa saja? Ada PC5, PC6, PC7, HT4567, bahkan LU789 ini terdapat di pergelangan tangan kita. Yang kesemuanya ketika distimulus dengan benar dengan teknologi laser yang terukur, maka bisa menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, kesehatan jantung kita, bahkan kapasitas paru-paru kita. Dan yang pastinya teknologi laser inilah juga yang nanti akan mencegah terjadinya serangan stroke pada orang yang dia memang memiliki resiko untuk terjadinya serangan stroke. Proses dari yang namanya percepatan pemulihan stroke itu sendiri, perjalanannya lebih cepat. Kemudian apalagi yang pastinya adalah faktor resiko dari stroke itu sendiri bisa dikendalikan dengan baik. Jadi untuk pemirsa di rumah mau tunggu apa lagi nih Mbak Rita ya? Betul. Dan pemirsa perlu kita ketahui bahwa sebagian besar apa yang kita makan hasil akhirnya adalah glukosa. Dan glukosa itu akan atau gula dan itu akan meningkat di dalam pembuluh darah kita atau di dalam darah. Nah, kalau tidak ada yang mengubah atau membawanya ke mitokondria, maka dia akan membuat peningkatan kadar gula di dalam darah dan itu berisiko pradiabetes ataupun diabetes melitus. Tetapi dengan teknologi laser, glukosa atau gula ini akan dibawa ke mitokondria dan distimulasi mitokondria itu untuk segera memproduksi glukosa ini atau gula ini menjadi energi yang siap pakai. Dan pada teknologi laser kita menemukan ada 3 sinar di situ. Laser merah itu memiliki peran yang besar sekali untuk memecah atau menguraikan gumpalan yang ada di dalam pembuluh darah kita. Gumpalan ini itu kan terdiri dari kolesterol, dari lemak, dari gula juga ya, dan dari partikel-partikel lain termasuk dari bakteri-bakteri yang ada di dalam darah kita. Ini bisa diuraikan sehingga aliran darah akan menjadi lebih lancar. Dan kemudian juga yang sinar kuning itu bisa meningkatkan produksi melatonin sehingga membuat tidur berkualitas dan itu telah dirasakan oleh Pak Lukas. Dan yang terakhir sinar biru dia memproduksi nitrat oxide yang membuat kemudian pembuluh darah itu menjadi lebih lebar sehingga kemudian lebih elastis dan tekanan darah menjadi terkontrol. Semuanya telah dirasakan oleh Pak Lukas. Maka memang saatnya kita take action. Betul. Ya, kemudian jangan tunggu sakit manfaatkan, dulu gitu. Ya, atasi masalahnya dan kemudian cegah komplikasinya. Pak Lukas,
Pak Lukas boleh cerita mengenai hal yang paling berkesan ketika menggunakan teknologi laser, Pak? Yang paling jelas yaitu tensi menjadi normal. Artinya bagus sekali, itu kan tensi anak muda itu. 110/80. Anak muda ya, oke. Dan ternyata memang nggak pernah pusing, nggak pernah batuk-batuk. Umur boleh tua, wajah boleh berkeriput, tetapi tenaga masih tetap muda. Weh. Keren. Oke, pemirsa, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Lukas. Bukan hanya kami yang ada di sini, tapi banyak kisahnya. Ya, salah satunya adalah yang satu ini. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Mungkin terakhir dari Pak Lukas. Pak Lukas boleh mengajak pemirsa di rumah nih biar nanti ketika tua atau mungkin dari sekarang nih. Atau mungkin yang seangkatan mungkin sekarang. Seangkatan, Nah, yang ya. menyaksikan kebanyakan yang seangkatan Pak Lukas soalnya. Bener, yang seangkatan untuk menjaga kesehatannya dengan teknologi laser. Silakan. Mari kita sama-sama, monggo Bapak Ibu, adik-adik, saudara sekalian, sami-sami menggunakan ngagem teknologi laser. Terima kasih. Pemirsa, ini ya yang harus kita ambil dari obrolan kami kali ini dengan Pak Lukas ini adalah dia tidak berlama-lama untuk take action menggunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatannya. Kenapa? Karena dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang saat ini punya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, yuk gunakan. Harapannya apa? Karena kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah kita dari komplikasi. Ada juga aksesoris intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung, pemirsa. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, juga membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Buat yang masih muda-muda seperti saya, seperti Amanda ya, yang merasa nggak punya keluhan kesehatan, justru itu saat yang lebih baik jika kita menggunakan dokter laser. Buat apa? Buat upaya mencegah datangnya penyakit. Ya, jadi pemirsa, yuk jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall, pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Ya, caranya hubungi nomor ini yang ada di layar kaca Anda. Oke, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter. Jika Anda sudah punya alat kesehatannya, konsultasinya free of charge alias gratis. Pemirsa jangan lupa, kami ini selalu menjadi ingin lebih baik dalam setiap episodenya. Oleh karenanya silakan kirimkan kritik dan saran Anda melalui alamat email ini. Kami pamit, jangan lupa jaga terus kesehatan dan saksikan terus Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.